Yes, selamat datang di episode pertama podcast Radio FM bersama Waras Hati. Wih, ada penontonnya. Jadi inilah episode pertama Radio FM bersama dengan Waras Hati. Jadi kita bakal ngobrolin soal materi-materi yang ada di platformnya Waras Hati. Yang pertama gue lihat adalah, itu sebenarnya nggak baru-baru banget. Yang gue lihat adalah dari pertama gue buka Waras Hati itu ada yang super catchy, ada tulisannya, Seegois ini aku mencintaimu. Wow, menarik sekali ya. Terus captionnya pun menurut gue agak sedikit mendeskripsikan, karena emang dia kebiasaan tuh kayak multi post gitu. Jadi lu harus swipe untuk tahu penjelasan atau uraian dari statement pertamanya dia. Captionnya gini, izinkan aku menjadi apa saja untukmu supaya kamu tidak perlu mencari-cari dari manusia lainnya. Izinkan aku abadi dan mengabdi pada hal-hal yang aku yakini. Gila, manis banget loh, keren. Nah, kita bersama Budi, salah satu founder dari Waras Hati. Selamat datang Budi. Halo, selamat datang, selamat siang, selamat pagi, selamat malam juga. Iya, selamat berpuasa juga ya. Jadi seegois ini aku mencintaimu tuh bener-bener, buat gue pribadi pun ya, mencintai seseorang pun emang ada kandungan egoisnya. Pertama, lo harus memilikinya. Yang bukan harus sih, lo pengen memilikinya kan. Itu kan sebuah ada keinginan untuk memiliki secara fisik. Benar, secara fisik. Jadi kayak ibaratnya nggak boleh jauh dari lo lah. Ini tuh sebenarnya itu postingan ini tuh postingan lama sebenarnya. Emang dari Waras Hati emang gue upload lagi dan gue redesign lagi. Dan emang ini ide awalnya itu emang dari Raisa, dari pacar aku yang kayak apa ya, kayak dia sempat kepikiran bahwa dia emang agak sedikit bukan egois, cuma lebih kepada kayak dia pengen jadi apapun gitu loh. Dia merasa pengen ketika jadi pacar, dia pengen bisa jadi apa saja supaya gua itu nggak perlu cari apapun yang gua cari itu di orang lain. Oh, jadi sebenarnya intinya seegois ini adalah karena gua emang super, ibaratnya karena emang gua super sayang sama lo, gua cinta sama lo. Gue seegois itu, gue cinta sama lu sampai gue melakukan hal-hal yang lu suka gitu. Iya. Sampai misalkan nih, kadang kan basicnya sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang hubungan kan kita saling give and take kan. Terus padanya di titik tertentu, ketika itu bisa terlalu over, itu kan juga bisa jadi hal yang negatif. Yeah. Cuma bisa jadi hal positif juga, karena ketika kita, bagi orang yang menerima itu bisa jadi negatif karena apaan sih, itu terlalu positif ya gini. Ternyata ketika kita bedah, ternyata ada niat baik di situ. Kayak misalkan kalau lo butuh temen ngobrol yang urak-urakan, lo nggak perlu ke orang lain juga bisa, aku juga bisa jadi kayak itu kok, gitu loh. Lo nggak usah cari hiburan di luar sana, gue juga bisa ngasih itu kok, gitu loh. Ya mungkin kayak gitu sih. Nah, sebenarnya pertanyaan gue gini sih, alasan lo, maksudnya ini kan pasti based on pengalaman bukan sih? Mungkin 70% ya. Ya 30% finalize doang kan. Ya. Nah, emang apa yang terjadi sampai lo bisa nulis, kalian berdua ya sih? Diwakili oleh Budi, apa yang sebenarnya terjadi sampai lo? Ini problem ini basicnya di awal-awal gue hubungan sama Raisa. Mungkin ntar Raisa juga bisa nambahin. Di awal-awal hubungan kan emang kita pengen banget kan anget-angetnya sebuah hubungan. Terus kita juga pengen ngelakuin banyak hal berdua, pengen ngasih banyak hal untuk hubungan ini, sehingga kita sempat tuh terjebak di posisi di mana gue posesif enggak ya, lu posesif enggak ya. Ternyata setelah kita bedah ternyata
keegoisan itu kayak kita memandang keegoisan tuh sebenarnya masih terlalu dangkal. Di balik itu ternyata banyak hal yang positif yang ada di situ gitu. Oke, berarti masalah egois berarti kan kepemilikan ya. Ya. Jadi lo merasa memiliki pacar lo, Ya. begitupun pacar lo merasa memiliki lo. Dan gue tertarik banget sama omongan lo tadi yang soal posesif. Jadi maksud, apakah si posesif ini termasuk sifat yang egois? Iya. Ya kalau secara apa ya, kayak ya gamblangnya bisa dikatakan itu egois kan. Karena emang terlalu energinya terlalu banyak gitu loh, terlalu over. Cuma bisa jadi enggak juga. Makanya tergantung siapa yang nerima itu gitu loh. Kan ada orang yang mau diposesif, ada yang enggak kan. Iya. Makanya ketika ada orang yang enggak, berarti akan ada perlawanan di situ. Iya, kalau misalnya gini, kayak misalnya lo suka sama orang, abis itu lo ngajakin dia nonton gitu. Iya. Kalau misalnya si orang yang lo ajak itu juga suka sama lo, kan pasti itu anggapannya jadi manis dong. Iya. Nah kalau misalnya nggak suka kan jadi kayak apaan sih nih orang sebenarnya. Orang akan cenderung bilang apaan sih gini-gini nggak boleh, posesif banget gitu. Gue kan nggak suka kayak gini. Nah itu kan tergantung juga kan. Maksudnya tergantung si penerimanya itu mengartikan sebagai apa posesif itu. Jadi, nah pertanyaan berikutnya adalah, apakah menurut lo setiap pasangan itu harus memiliki sifat egois? Menurut gue iya harus. Kenapa tuh? Iya, karena pada akhirnya itu akan apa ya? Bisa itu hal egois itu bentuk, menurut gue ya, bentuk tindakan yang emang bisa dilihat dan dirasakan secara langsung. Warsat ini kan terdiri dari dua insan yang terbentuk dari dua insan yang berpasangan, which is nggak jauh-jauh sih harusnya tulisannya dari masalah kalian berdua kan. Iya. Nah pertanyaan gue, apakah Anda seorang yang egois dalam mencintai pasangan Anda? Ya, di titik tertentu gue bisa jadi orang yang paling egois. Di titik tertentu tuh gimana? Ini kayak gue kayak ngobrol sama politisi. bukan karena emang apa ya? Ya nggak memungkirin juga. Emang gue juga kadang ngerasa bahwasanya ketika pasangan gue itu mencari hal-hal yang emang gue terlahir bukan dari gue ngerasa kayak jealous gitu loh. Walaupun memang itu bukan kapasitas gue, cuma kayak misalkan, dia punya teman kantor yang lebih fun, dia bisa ketawanya bisa seheboh itu, sedangkan kok di gue enggak ya gitu. Iya men, itu ngeri sih. Itu ngeri banget sih. Maksudnya kadang tuh gue merasa kayak apa emang gue kurang terlalu menarik ya, atau emang itu emang porsi temen tuh emang segitu bisa, atau emang menjadi seorang pasangan itu nggak bisa ngebuat pasangannya tuh bisa ketawa sengakak itu gitu. Iya. Apalagi maksud gue gini, apa kan lu sebagai manusia kan lu punya karakter ya. Iya. Dan karakter orang kan bisa ditahui kan dari orang lain kan. Misalnya lu dibilang sama orang-orang adalah lo orang yang lucu, tiba-tiba lu punya pacar, terus pacar lu lebih ketawa banget sama orang lain. Iya. Jadi bahkan lu kan spesialisnya kayak lu adalah orang yang lucu, terus cewek lu lebih ketawa sama orang lain, itu bener-bener kayak kayak ngerasa dibandingkan, cuma nggak secara langsung tuh. Iya anjing, itu berat banget sih men. Jadi kalau misalnya lu adalah orang yang kaya, terus tiba-tiba cewek lu main sama orang yang lebih kaya, itu kan juga lumayan kayak sebenarnya dia nyari apa sih sebenarnya gitu. Ya walaupun emang terkadang kalau misalkan nih, kalau gua discuss sama cewek gua, dia akan bilang emang itu natural aja kayak gitu loh. Maksudnya dia nggak melakukan itu nggak sengaja gitu loh. Cuma kan balik lagi ketika gue diposisikan sebagai pacarnya, ketika gue ngeliat itu kan kayak daripada, kalau gue kan emang gue tipe yang emang gue nggak bisa nyalahin orang, apalagi cewek gue mending ngebalikin itu ke gue sendiri. Maksudnya ya lo jangan nyalahin cewek lo dong, lalu apa yang udah lo lakuin. Iya gitu. Jadi lo harusnya bisa lebih lucu kan? Iya, seharusnya. Iya, tiba-tiba lo nyari googling kayak tebakan lucu 2020. Iya. Iya. Dan di momen-momen lainnya juga, kayak misalkan
butuh dia sedih kan juga kadang temen juga bisa jadi tempat paling vulgar untuk seorang cewek melampiaskan kan. Cuma terkadang di pacar juga cukup ala kadarnya gitu. Makanya kadang juga. Nah pertanyaan gue sebenarnya gini, kan ini egois dalam memiliki, berarti kan si egois dalam memiliki, terus lo harus bisa melengkapi semua aspek yang dia mau kan. Kata lo bilang kayak misalnya lo harus jadi lebih teman yang bisa ngajakin dia ketawa, adventure bareng, terus kayak teman itu saudara-saudara gitu kan. Nah, pertanyaan gue menurut lo nih sebagai Budi yang berpacaran dengan Raisa, apakah lo sudah memenuhi aspek yang mana aja? Makanya kayak balik lagi kayak tadi bagaimana si Raisa-nya itu akan menanggapin itu kan. Awalnya ketika gue udah ngelakuin itu semua, ada beberapa hal yang sering berjalan waktu, ini proses ya. Ketika gue mencoba menjadi itu semua, ada beberapa hal yang mungkin Raisa nggak nyaman. Kayaknya dia emang gue nggak butuh pasangan doang gitu loh, gue butuh lingkungan, gue butuh keluarga juga, yang pada akhirnya emang itu part-part yang emang gue nggak bisa ambil. Jadi pada akhirnya itu akan terseleksi sendiri. Oh ya ternyata gue batasnya segini loh. Iya. Gitu. Gue sebagai kakak doang, terus sama pacar sama teman doang gitu. Kalau sebagai bapak kayaknya gue juga emang kurang gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi apakah kita harus improvisasi terus? Kalau menurut gue untuk hubungan yang sehat itu akan men-trigger karena kan banyak tuh kalau apalagi kayak hubungan gue itu udah hampir menginjak 3 tahun ya, walaupun untuk sebuah hubungan itu cukup belum terlalu lama lah. Cuma gue sebenarnya gue agak nggak terlalu suka dengan momen yang jenuh gitu loh. Makanya ketika perasaan itu pondasinya kuat dan emang itu real, gue yakin sih itu akan men-trigger kita untuk terus belajar untuk biar lebih seru hubungan kayak gimana, terus mencintai gitu ya. Iya. Jadi anget terus gitu. Iya. Soal itu susah banget sih menurut gue. Iya. Jadi ketika lo berpasangan yang udah cukup lama, terus lo pun ibaratnya gini, cerita di antara lo berdua itu udah habis. Iya kan? Nah itu yang agak sulit untuk lo jalanin lagi. Makanya itu nggak tahu, tapi maksud gue makanya itu mungkin gue ngeliatnya lo bikin si Waras Hati ini karena di cerita lo udah habis, cerita dia udah habis, makanya lo menggabungkan dan menjadikan ini sebuah cerita baru gitu kan. Iya. Nah. Jadi gitu. Kalau misalnya lo nanya gue, walaupun lo nggak nanya gue ya, jadi gue mau cerita aja nih. Kalau gue egois banget. Oh gitu. Gue egois banget. Maksud gue sampai sejauh apa tuh kira-kira? Kalau misalnya gue emang mencintai seseorang ya, gue tuh mau banget milikin dia seutuhnya. Tapi kan jadinya posesif, bukan ya? Cemburu ya? Lebih posesif ya, kalau cemburu kan. Oh iya benar, jadi lebih posesif lah. Jadi keinginan memilikinya lebih tinggi. Protektif, benar. Nah cuma gua tuh lebih ke apa yang gue lakukan adalah bukan menyempurnakan sih. Gue menggunakan taktik. Apa yang harus gua tahan, apa yang harus gua utarain saat ini, apa yang harus nanti kedepannya gue bakal melakukan apa. Jadi tuh gue bikin dia egois juga. Jadi gue nggak mau egois sendiri. Oh iya. Jadi apa yang gue lakuin saat ini, misalnya gue masih pacaran kayak ya kita sebut misalnya 3 bulan gitu. Terus gue yang cinta duluan nih. Nah tapi gue nggak akan ngasih tahu kalau misalnya gue tuh cinta banget. Ya. Gue kayak lo ngasih puzzle-nya dulu gitu kan. Betul sekali. Betul sekali benar-benar. Emang itu juga salah satu juga yang gue lakuin juga, karena kan kayak gini loh. Ketika kita udah jor-joran bareng di satu titik, itu mungkin orang akan juga terus apa lagi ya gitu loh. Mungkin juga bisa jadi trik. Makanya gue pernah juga nulis bahwasanya hal termudah ketika dalam proses berpasangan itu adalah mencintai, itu paling mudah. Cuma kan ngerawatnya itu yang paling
Iya. Hubungan tuh yang nggak segampang, mungkin bisa banget kita jatuh cinta sama orang itu dalam 1 jam, 1 menit, 1 hari itu bisa. Iya, iya. Cuma untuk maintain itu untuk jangka panjang itu Lu harus nyiramin. iya dan menurut gue juga cinta itu kayak bertransformasi gitu loh, cuy. Lo ngerasa nggak? Iya, setuju gue. Yang pada akhirnya yang awalnya tuh cuma tertarik, terus berevolusi lagi jadi sayang, terus habis itu dari cinta, terus habis itu jadi bentuk yang lebih Lebih konkret lagi, lebih dewasa benar. kayak bentuknya tanggung jawab gitu-gitu loh. Iya. Kayak gitu loh. Kayak misalnya lu di awal-awal lu tuh tidak menjaga perasaannya gitu. Tiba-tiba lama-lama lu menyadari bahwasanya menjaga perasaannya untuk merawat kecintaan lo sebenarnya. Iya. Jadi begitu lo tidak menjaga perasaannya, apa yang lo lakuin akan menyakitinya. Apa yang dia lakuin yang tersakiti bakalan ngancurin lu juga gitu. Iya, Iya, betul. Nah sebenarnya makanya itu menurut gue egois itu perlu banget dan gue adalah manusia yang egois. Iya. Jadi cuma itu gue strategiin. Jadi misalnya kayak segampang gini, gue bilang sayang sama dia, gue bakalan bilang sayang sama dia tuh super jarang. Jadi begitu gue ngomong, dia merasakan itu suatu hal yang sangat berharga dan dia nungguin banget gue ngomong itu lagi gitu. Tapi menurut lo ini agak sedikit, gue juga nge-challenge gue juga ya. Ada beberapa orang juga pernah bilang tuh kalau mencintai itu sebenarnya proses yang sederhana. Apa? Proses yang sederhana. Mencintai itu? Iya. Ya. Cinta yang sejati itu katanya itu sederhana, gitu kan. Sebenarnya apa yang egois yang kita lakukan itu sebenarnya agak sedikit kompleks kan. Menurut lo itu ada kadar cintanya berapa persen dan ego kita berapa persen? Apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu benar-benar cinta. Nah, ini nih. Maksud gue gini. Gue setuju sama statement lo yang ketika lo mencintai seseorang itu sangat sederhana. Which is kayak pandangan pertama deh. Itu kan ya udah lah. Lo ngelihat orang ada di sekitar lo, misalnya di kantor lo ngelihat lo suka sama dia. Which is lo bisa definisiin itu sebagai cinta gitu misalnya. Abis itu, nah kalau egois gue adalah kan ingin memilikinya. Nah, gue ngepres ego gue, misalnya gue bermain dengan ego gue untuk bikin dia merasakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya lo tanya perasaan lo dan egois lo itu ada berapa persen, gue bakal bilang egois gue itu ada di 60. Egois gue lebih besar ketimbang rasa sayang gue. Karena itu di awal ya, maksudnya karena menurut gue ketika lo mencintai seseorang nggak enak banget men kalau lo cinta sendirian. Jadi egois gue yang bakalan berperan untuk mendapatkan dia gitu. Berat sih kalau mencintai sendiri itu. Itu jalanan agak panjang pak. Dan terjal. Iya, dan itu tidak berbanding lurus dengan apapun. Iya. Iya nggak sih, lu cuma bisa berharap apa yang lo lakuin bikin dia sayang sama lo, udah itu doang. Ini kita ngomong realistis ya. Iya. Kalau emang palernya emang ya egois sih. Karena menurut gue gitu loh. Cinta dulu yang gede, saking gedenya itu nge-trigger egois itu untuk bergerak. Oh, ya. Kalau gue sih, gue nggak tahu sih, gue merasa cinta yang sederhana itu bukan sederhana yang dimaksud menurut gue. Gimana tuh? Kayak statement cinta sejati adalah hal yang sederhana itu menurut gue justru statement yang kompleks. Karena untuk jadi cinta yang sederhana sebenarnya nggak sesederhana itu. Enggak, itu justru kalimat yang nggak sederhana menurut gua. Justru kompleks banget. Makanya dari kompleks itu ketika kita ntar memahami sesuatu, oh ternyata kayak gini doang sebenarnya gitu. Itu akan jadi definisi yang jadi sederhana menurut gua. Yang kita lakukan bisa jadi sederhana, bisa jadi enggak. Makanya yang pengen gua tahu sebenarnya kan egois itu ada hal yang sebenarnya itu bisa ditunggangin sama hal negatif dan positif juga kan. Iya. Gitu loh. Dan kita juga
harus benar-benar paham sebenarnya yang menggerakkan kita untuk menjadi egois itu hal positif atau hal negatif gitu loh. Tahu nggak maksudnya? Iya. Kayak gitu. Nah kalau misalnya yang menggerakkan gue egois adalah nggak tahu ya. Ya mungkin ini negatif buat dia ya karena gue paksa. Bisa aja. Iya kan? Tapi positif gue adalah gue emang mau mewujudkan goals gue, which is bikin dia merasakan hal yang sama kayak gue. Maksud, dan itu tuh pun bukan main-main. Maksud gue ketika gue memang sudah mencintai seseorang, cara-cara yang gue lakuin untuk mendapatkan itu bener-bener jangan sampai Jor-joran ya. jor-joran gue, tapi dengan porsi yang senatural mungkin. Oh iya. Iya. Ini bapak ngomongnya udah kayak bucin elegan ya. Bener. Iya. Lebih sopan, lebih teredukasi gitu. Iya. Sebenarnya gini. Tapi bener. Tapi kunci gue adalah gini. Ketika lo ingin memiliki seseorang, yang orang lihat itu bukan yang orang lihat, si pasangan itu yang lo lihat, cewek yang lo lihat ya, cewek yang dia tuh ngelihatnya bukan usaha dia dapetin si cewek, cuma kuncinya adalah seberapa baik si cowok itu. Ya. Jadi yang gue lakuin tuh bukan semerta-merta gue kayak gue usaha nih, kayak gue orang-orang yang kayak ngebiayain si cewek atau gue yang kayak nantar jemput gitu, enggak. Yang gue lakuin adalah gue nunjukin kebaikan gue ke dia khususnya. Jadi begitu dia melihat itu kayak ibaratnya anjing nih emang cowok baik deh, kayaknya dia baik deh buat gue, tapi bukan usahanya ke dia gitu loh. Jadi bener-bener soalnya itu bakalan jadi long last. Dia bakal kepatri di kepalanya bahwa saya cowok yang mendeketin dia adalah cowok yang baik. Dia padahal belum tentu. Ya, tapi itu juga sedikit tricky sebenarnya. Kalau menurut gue ya, ini kita diskusi aja. Karena gue juga pernah nulis juga tentang PDKT kan. Oke. Problem PDKT. Jadi ya udah itu nanti aja ya. Itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Cuma ini gambarannya. Kenapa orang di hubungan yang udah 2 tahun 3 tahun cewek atau cowok itu akan beranggapan bahwa lo udah berubah nyet, lo udah nggak kayak dulu. Gitu. Ya nggak, lo pernah ngerasain kayak gitu? Benar. Itu karena apa menurut lo? Karena dia nggak inget sama sekali di awal tuh kayak apa. Bukan. Apa itu? Kalau menurut gua itu karena emang di awal kita mencoba untuk nice banget, yang sebenarnya itu bukan kita cuma cari approval doang. Nah iya, nah itu tapi kan untuk mendapatkan si cewek. Iya. Nah si cewek pun nantinya bakal mikir kayak gitu. Makanya yang beda dari gue adalah gue menunjukin emang gue orangnya baik. Oh, dan jangka panjang ya. Iya. Gue memang menunjukkan kebaikan gue secara natural. Cuma gue tunjukin banget, gue kedepanin. Oh gitu. Ngerti nggak lo? Iya. Jadi gue menciptakan situasi-situasi yang bisa menunjukkan kebaikan gue. Oh, oke. Ya. Misalnya kayak memang gue ahlinya kayak desain gitu, gue ahlinya desain, ya udah gue memunculkan ada problem di mana dia membutuhkan desain, gue ada. Oh iya. Gitu. Iya. Lo buat skemanya dulu gitu. Iya, itu strategi yang gue bilang. Ya. Jadi kalau melihat dari statement lo adalah se-egois ini aku mencintaimu, gue setuju banget. Karena gue adalah orang yang super egois. Cuma dengan aturan ya. Cuma dengan aturan, bener. Lu nggak bisa yang kayak memaksakan sesuatu dengan dia merasa terpaksa ya. Kalau maksain sesuatu nggak apa-apa. Cuma kan jangan sampai dia merasa terpaksa. Iya. Gitu, kayak ya gitulah. Setuju. Iya, oke. Karena pada akhirnya pun di luar kita, gue yakin juga pasangan kita atau lawan jenis siapapun dia juga akan berupaya hal yang sama juga. Makanya terkadang ada bentrok di titik tengahnya tuh, cara kita sama cara orang tuh, pasangan kita tuh kan kita nggak pun kita mencoba menyamakan cara kita, pada akhirnya tetap akan ada sedikit retakan kan. Iya. Itu yang mungkin akan bisa jadi
fase dimana oh ya ternyata cara gue sama cara lu itu sama, cuma penyesuaian di sini gitu. Ketemu di tengahnya agak sulit. Iya itu yang agak cukup sulit. Oke, benar sekali. Tapi pertanyaan gue terakhir, menurut lo yang bakal muncul adalah rasa cinta dulu apa rasa egois dulu? Kalau gue sih menurut gue ego dulu. Walaupun ego itu ntar padanya seiring berjalannya waktu akan lebih banyak di-trigger dari perasaan cinta. Karena kan ya ini ngomong awal ya. Ya kayak gitu. Kayak gue pengen gue pengen ini cewek cantik banget nih. Ini tipe gue banget nih. Ya udahlah, gue deketin, dan niat itu kan sebenarnya ya kalau cinta pada pandangan pertama juga 1001 kan cuy. Iya benar. Ya, gitu loh. Gue lebih ke ketika gue ada ketertarikan kan ego diri. Habis itu baru maintainnya kayak gimana, jangka panjangnya itu kan ada tumbuh tuh. Iya. Semakin kuat. Jadi intinya dari statement lo itu adalah lu nggak apa-apa punya ego, cuma lu harus bisa maintain egonya. Iya. Ya oke. Gila, seru banget ya obrolan bersama Warasati. Seru banget. Kayak masih justru kurang panjang lagi nih. Iya, tapi ya kita harus potong-potong menjadi, karena postingannya banyak banget deh. Postingannya udah berapa sih sebenarnya nih Warasati itu? Hampir 200. 232. Sebenarnya itu nggak pure kata-kata, ada cerita pendek. Terus ada 3 pilar sebenarnya. Ada aksara bersuara, ada mata kata, sama ada untuk tempat curhat juga, sama ada diksi waras kalau dulu. Oh, ada banyak. Ada beberapa pilar itu. Kalau yang misalkan yang mata kata. Tadi yang si egois ini makum sistem itu apa? Ini lebih ini yang generalnya, cuma kita berstatement kan. Oke. Nah, cuma kalau yang kayak misalkan teori bahagia itu mata kata. Jadi kita pengen mencoba memberikan perspektif cuma dengan teori. Hal-hal yang fakta. Kita coba untuk mengulas topik yang lagi kekinian kayak mental illness, tentang broken home gitu-gitu. Tapi dengan kayak isu-isu yang lagi booming di sini di sekarang gitu loh. Kita bahas itu. Tapi gue yang menarik dari gue adalah bertepuk sebelah angan, anjay. Nanti ya kita bakalan ngobrol lagi dengan Warasati ya. Terima kasih Budi. Terima kasih. Iya. Sampai bertemu di podcast Radio FM bersama dengan Warasati. Sampai bertemu lagi.